Namanya Pak Rangga. Usianya sudah hampir 40 tahun. Lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris dari salah satu universitas swasta yang ada di Jawa Tengah ini, sudah mengabdi selama belasan tahun sebagai guru honorer di salah satu sekolah milik pemerintah. Guru honorer, ya, kata yang terkadang terdengar biasa dan kadang dianggap sebelah mata. Namun, sebagai guru honorer, kontribusi yang ia berikan untuk sekolah di mana ia mengajar pantas untuk dihargai. Pasalnya, dari tahun ke tahun, ia telah berhasil mengantarkan peserta didiknya mengukir prestasi di beberapa cabang perlombaan. Kemampuannya di bidang seni dan kepramukaan memang bukan suatu prestasi yang hebat. Akan tetapi, setidaknya ia merasa bahwa keberadaannya dapat diterima dan dapat bermanfaat. Menjalani proses pembelajaran jarak jauh di musim pandemi tidaklah mudah. Akan tetapi, pendidikan harus tetap berjalan apapun keadaannya. Apa jadinya generasi penerus bangsa jika pendidikan harus terhenti hanya karena pandemi? Sebagai ujung tombak pendidikan, dengan berbagai keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19, menjadi suatu tantangan tersendiri baginya. Berbagai pelatihan untuk mendongkrak kemampuannya di bidang teknologi pun sudah ia ikuti, seperti penggunaan Learning Management System, Zoom Meeting, Google Meet, dan sebagainya. Tidak dipungkiri, selama pembelajaran jarak jauh, Pak Rangga menemui berbagai kendala. Banyak di antara peserta didiknya yang menyalahgunakan waktu mereka. Di rumah hanya bermalas-malasan, bermain game dengan teman-temannya tanpa memerhatikan protokol kesehatan. Bahkan ada juga peserta didiknya yang kesulitan untuk membeli gawai. Di sela pembelajaran jarak jauh yang mulai terasa berat, ada secercah harapan untuk Pak Rangga dan teman-teman sesama honorer di sekolahnya. Dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu program guru belajar mandiri di SIM PKB, ia mulai berbenah dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di sela waktu luang, setelah menjalankan tugas pembelajaran jarak jauh, ia sempatkan untuk belajar. Tak jarang, hingga larut malam pun ia gunakan waktunya untuk belajar. Belum sampai tahap ujian seleksi guru PPPK, Pak Rangga harus dibuat kecewa. Tak ada formasi mapelnya di sekolah di mana ia mengabdi, hampir membuatnya putus asa. Bu, lihat Bu. Ternyata di sekolah kita, saya tidak ada formasinya. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan ceria dan tetap mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru PPPK dengan memilih formasi di sekolah lain. Semenjak corona saya repot, anak-anak belajar di rumah susah. Masalah pribadi Pak Rangga tidak boleh mengganggu tugas utamanya. Assalamualaikum.
melakukan tindakan home visit atau guru kunjung ke rumah peserta didik yang bermasalah atau mengalami kendala selama mengikuti pembelajaran jarak jauh sudah biasa ia lakukan. Dim, coba kamu lihat. Kamu tidak pernah aktif di PJJ. Kendala kamu apa, Dim? Pak Rangga dengan sabar dan sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan pada peserta didiknya yang masih mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Meski terkadang ia mengalami kendala yang lebih berat dari mereka. Tibalah saatnya Pak Rangga mengikuti ujian seleksi guru PPPK dengan pilihan formasi di luar sekolah induk. Ia mengerjakan dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa mencapai nilai ambang batas yang telah ditentukan. Setelah menunggu waktu yang lumayan lama karena jadwal pengumuman yang ditunda-tunda, tibalah saatnya pengumuman hasil ujian seleksi guru PPPK. Dengan sukacita, Pak Rangga pun ikut memberikan ucapan selamat pada teman-temannya yang lulus, yang sebagian besar dari mereka jauh lebih muda usianya dibanding dirinya. Dalam kesendirian, Pak Rangga membuka pengumuman hasil seleksi PPPK. Rasa sedih dan kecewa jelas terpancar di raut mukanya yang lusuh saat mengetahui bahwa dirinya tidak lolos seleksi guru PPPK tahap 1. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang menyangkut di dalam dadanya. Kepalanya terasa berat, matanya mulai memanas, menahan buliran bening yang hampir terjatuh dari mata lelahnya. Tak ingin orang lain tahu akan apa yang ia rasakan saat itu. Dengan gontai, ia melangkahkan kakinya, meninggalkan sekolah. Saat itu juga, gambaran perjuangan dan pengabdiannya selama ini memenuhi ruang kepalanya. Bagaimanapun juga, 14 tahun mengabdi bukanlah waktu yang singkat. Bahkan, murid-muridnya yang dulu ia ajar, sekarang sudah duduk di sampingnya sebagai rekan kerjanya. Dan terkadang mereka baru tahu kalau ia ternyata masih berstatus sebagai guru honorer. Belum lagi saat ia melihat anak-anaknya, gambaran masa depan mereka semakin membuat hatinya teriris-iris. Biaya pendidikan untuk mereka di masa yang akan datang pastinya tidak sedikit, dan dia harus berjuang untuk memenuhinya. Ia tidak ingin masa depan anak-anaknya terhambat, karena merekalah harapannya di usia senianya kelak. Namun demikian, ia tidak boleh terpuruk dengan keadaan. Ia yakin bahwa skenario hidupnya dan apa yang Allah berikan untuknya adalah yang terbaik. Ia harus bangkit dan tetap melanjutkan pengabdiannya, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, semoga corona cepat selesai biar anak-anak bisa belajar di sekolah lagi.